Bos kita tidak akan tertangkap kan? Tak perlu takut. Aku sudah menyelidikinya sejak lama. Wanita itu tidak punya kartu identitas. Meskipun kita berkomplot untuk menyakitinya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Siapa kalian? Tolong, siapapun, Jangan berteriak. Kamu tidak punya identitas resmi. Berteriak pun percuma saja. lepaskan aku. Bos, ada surat nikah di tubuhnya. Nama wanitanya Jiang Mi, dan yang laki-laki bernama Shen Yanchen. Jiang Mi? Shen Yanchen? Bukankah ini yang baru saja aku baca dalam novel fiksi sejarah? Tentang mantan istri kejam dan pemeran utama pria yang hebat? Aku ingat plot cerita ini. Si mantan istri yang kejam, Jiang Mi, merendahkan suaminya sendiri, kabur dengan pria simpanannya. Tapi di tengah jalan karena identitasnya tidak jelas, dia ditangkap oleh penjahat. Saat suaminya tiba, dia sudah habis dianiaya oleh 3 orang pria. Shen Yanchen, selamatkan aku. Bukankah ini memang yang kamu inginkan? Mari kita bercerai. Ini artinya, aku tidak hanya akan dihina oleh 3 pria brengsek ini, hingga tak bersisa, tapi juga akan langsung diceraikan oleh suamiku. Benda sampah macam apa ini? Ayo Hahaha. lanjut lagi. Lepaskan aku, lepaskan. Hei, Shen Yanchen, tolong aku. Hei, Shen Yanchen, tolong aku. Wanita sialan, beraninya kamu memukulku. Kejar dia. Jangan lari. Jangan lari. Larilah. Ayo teruslah berlari. Hanya kalian, lepaskan. Itu adalah mobil milik Shen Yanchen. Sayang, tolong aku. Apa kamu pikir trik yang sama akan menipu kami untuk kedua kalinya? Benar sekali. Kamu hanyalah gadis desa yang melarikan diri. Bagaimana mungkin kamu bisa mengenal orang seperti itu? Berhentilah bermimpi. Bos, tempat ini cukup bagus. Habisi saja dia di sini. Ide Hahaha. bagus. Aku hitung sampai 3. Lepaskan. Lepaskan aku. Apa yang ingin kalian lakukan pada istriku? Istrimu? Bos, dia membawa surat nikah. Nama wanitanya Jiang Mi, dan yang pria bernama Shen Yanchen. Komandan Shen, perlukah saya memanggil tim keamanan? Komandan, Ampuni kami, Tuan Komandan. Aku tidak tahu kalau ini adalah istrimu. Mohon jangan bawa kami pergi. Baik. Bangun. Bawa mereka. Jiang Mi, Shen Yanchen, akhirnya kamu datang juga. Aku pikir kamu tidak akan datang menyelamatkanku. bukankah ini yang kamu inginkan? Kita cerai saja. Jangan cerai, tolong jangan cerai. Aku tidak mau bercerai denganmu. Dalam novel aslinya, Jiang Mi dan Shen Yanchen bercerai. Namun tidak lama setelah itu, keluarga mantan suaminya menjadi kaya raya mengikuti tren masa itu, dan mantan suaminya sendiri pun berubah menjadi sosok bos besar yang sangat tersohor di era itu. Sedangkan Jiang Mi kehilangan kesuciannya dan hamil, akhir hidupnya pun sangat menyedihkan. Wah, lihat otot punggung ini. Pemilik asli tubuh ini benar-benar tidak punya selera. Suaminya sendiri tampan ini, tapi dia malah melirik pria lain. Jiang Mi, ide buruk apalagi yang sedang kamu rencanakan? Kalau ingin bercerai denganku akan kukabulkan. Tidak perlu menghinaku dengan mencoba kabur bersama pria lain. Aku tidak kabur bersama siapapun. Aku dijebak oleh komplotan penjahat sampai ke sini. Bukan kabur bersama orang lain? Komandan Shen, lihatlah kaki kakak ipar sampai terluka, jangan menyalahkannya lagi. Cepat antar dia pulang untuk beristirahat. Ikuti aku. Hormat, Tuan Komandan. Jiang Mi, perkataanmu itu, tidak satu kata pun yang akan aku percayai. Suamiku, apa yang sedang kamu bicarakan aku sungguh tidak mengerti. Dulu meski kamu penuh dengan kekurangan, setidaknya kamu berani mengakui perbuatanmu. Bahkan berani selingkuh tepat di hadapanku. Tapi sekarang bahkan kelebihan terakhirmu itu pun sudah hilang.
Sudah kuduga, alasan diculik hanya bisa menipu orang biasa. Mana mungkin bisa menipu masa depan bos besar dari ibu kota ini? Apa menurutmu Jiang Mi sudah ketahuan selingkuh dan tertangkap basah oleh Komandan Shen? Baru tertangkap basah saja, bahkan belum sempat pakai sepatu. Aku sudah tahu kalau wanita ini selalu mencari masalah. Dulu saat dia mengalami kecelakaan dan jatuh ke air, Komandan Shen kami sudah berbaik hati menyelamatkannya, tapi dia malah menuduh Komandan Shen telah menodainya, dan bahkan meminta mahar kepada Komandan Shen sebesar $8.000 untuk menikahinya. $8.000. $8.000. $8.000 di zaman ini, daya belinya setara dengan $8 juta di masa depan. Pantas saja Shen Yanchen bisa semarah itu. Tidak bisa dibiarkan. Aku harus mencari uang untuk melunasinya kepada Shen Yanchen. Anggap saja ini demi mendapatkan kebebasanku bereda. Aku akan bercerai setelah situasinya sudah mereda. Boleh juga. Apa aku salah masuk ruangan? Kenapa tempat ini sangat kotor sekali? Pemilik aslinya benar-benar luar biasa. Apakah kamu benar-benar seorang wanita? Bagaimana bisa kamu hidup berantakan seperti ini? Aku ingat setengah bulan yang lalu, sebelum menjalankan tugas, ruangan ini tidak seperti ini kondisinya. Maksudmu, ini semua gara-gara pemilik sebelumnya? Gara-gara perbuatanku? Biar aku yang mencucinya. Jangan sentuh barang-barangku. Jika kamu mengira, setelah kamu memecahkan gelasku, lalu aku akan menggunakan gelasmu untuk minum, maka kamu sudah salah besar. Kalau begitu, perhitunganmu salah besar. Ya ampun. Shen Yanchen bahkan tidak mau menggunakan gelas yang sama denganku. Ini sih namanya menganggap istri sendiri seperti racun yang harus dihindari. Bentuk tubuhnya sangat luar biasa. Tidak berlebihan kan kalau aku tidur bersamanya satu malam sebelum cerai. Ayah, ibu, dan seluruh warga, masa kejayaanku akan segera tiba. Kenapa kamu tidur di lantai? Menyelamatkan nyawamu saja sudah membuatmu terus mengusikku. Apalagi kalau tidur seranjang denganku. Apa kamu ingin memeras aku $100.000 atau $200.000? Ternyata aku yang terlalu banyak berharap, pria yang tidak mau memakai mangkuk yang sama denganku ini, mana mungkin mau tidur di satu ranjang bersamaku. Wah, sepedanya bagus sekali. Merek Phoenix lagi. Suamiku itu, dia sudah menabung 3 bulan gajinya dan menyiapkan kupon industri hanya untuk membelinya sebagai hadiah ulang tahun untukku. Suamimu baik sekali kepadamu. Tidak seperti orang-orang tertentu yang peralatan makannya saja harus dipisah sendiri-sendiri. Pagi-pagi begini sudah mencari masalah denganku, akan kubuat kalian tahu bagaimana rasanya menderita. Hari ini adalah hari ulang tahun Nyonya Luo, dan mengenai sepeda ini, pagi-pagi sekali sudah dikirimkan langsung dari markas tentara ke tangannya. Wah, aku sangat iri. Sepeda ini dikirimkan untuknya. Nyonya Luo, semalam suamimu tidak pulang lagi ya? Padahal hari ini adalah hari ulang tahunmu. Komandan Kompi Luo tidak mungkin berniat menggunakan satu sepeda hanya untuk mengabaikanmu, kan?
Apa Komandan Kompiluo sudah lama tidak pulang? Apa yang sedang kamu bicarakan? Dia itu hanya sedang sangat sibuk bekerja. Jabatan suamiku dibandingkan dengan jabatan suamimu jauh lebih tinggi entah berapa kali lipat. Jika suamimu sibuk, suamiku jauh lebih sibuk lagi, tapi setiap malam dia masih menyempatkan pulang untuk menemaniku. Aku dengar ya, semakin seseorang merasa rendah diri, semakin mereka perlu pamer untuk membuktikan nilai dirinya. Malas rasanya berdebat dengan orang sepertimu. Jangan bilang kalau Nyonya Luo, kamu bahkan tidak bisa mengendarai sepeda. Komandan Kompiluo benar-benar tidak perhatian ya. Sebelum memberimu sepeda ini, seharusnya dia meluangkan waktu lebih untuk mengajarimu. Memangnya kenapa kalau aku tidak bisa naik sepeda? Sepeda adalah barang yang sangat langka. Tidak ada seorang pun di seluruh kompleks ini yang bisa mengendarainya. Kata siapa? Aku bisa kok. Tidak mungkin, kamu hanyalah gadis miskin dari desa. Bahkan ini pertama kalinya kamu melihat sepeda kan? Bicaramu sungguh asal-asalan. Sini berikan padaku. Menurutmu dia benar-benar bisa naik sepeda, tidak ya? Jiang Mi, jika kamu sampai merusak sepedaku, aku akan mengusirmu dari kompleks ini. Dia ternyata benar-benar bisa. Dia benar-benar mengendarainya. Dia sudah mulai jalan, sepedanya bergerak. Hebat sekali. Apa Jiang Mi punya kemampuan seperti itu? Hei, hati-hati dengan sepedaku. Berhenti. Berlatihlah dengan baik. Barang ini kalau dibiarkan saja bisa rusak loh. Jiang Mi, apa yang kamu sombongkan? Benar, aku memang tidak bisa naik sepeda, tapi itu masih lebih baik daripada kamu yang bisa naik sepeda, tapi tidak punya suami yang memberikan hadiah itu padamu. Aku, Kenapa dia memukul orang? Beraninya kamu memukulku? jika bicara masalah kamu pantas dipukul. Apa kesalahanku dalam berucap? Seluruh penghuni kompleks ini juga tahu. Suamimu itu sama sekali tidak mencintaimu. Peralatan makan kalian saja dipisah, bahkan mencuci pakaian pun masing-masing. Apalagi membelikanmu sepeda. Singkatnya, kalian hanya sekadar tinggal bersama. Kasarnya, kamu tidak lebih dari sampah. Tidak kusangka, keluarga Komandan Kompiluo sangat peduli dengan urusan pribadi keluarga Komandan. Jelas-jelas aku sedang membicarakanmu. Apa hubungannya dengan Komandan Shen? Aku adalah istri Shen Yanchen, apapun masalah di antara kami adalah urusan pribadi Komandan. Tidak kusangka Komandan Kompiluo begitu peduli dengan urusan pribadi rumah tangga kami, sampai menyuruh istrinya mengawasi kami setiap saat. Periksa apakah kami memakai mangkuk yang sama, atau apakah pakaian kami dicuci bersama. Jangan-jangan dia sedang mengincar posisi Komandan, ya? Benarkah itu? Jangan bicara sembarangan. Suamiku sangat patuh pada Komandan Shen. Mana mungkin dia menginginkan posisinya? Jadi ini bukan perintah Komandan Kompiluo, melainkan keinginan pribadimu sendiri. Aduh. Di kompleks kita ini ternyata ada tetangga tukang intip. Bagaimana para warga bisa hidup tenang? Sangat menakutkan. Pantas saja dia selalu berkeliaran di depan rumah orang lain. Bukan begitu, aku tidak melakukannya. Kamu diam saja. Sayang, Apa kalian tidak ada pekerjaan lain? Bubar. Ayo kita pergi. Beraninya kamu berulah, aku akan buat perhitungan denganmu nanti. Maafkan saya, ipar istri saya memang tidak mengerti aturan, dia langsung percaya begitu mendengar rumor. Tapi dia tidak bermaksud jahat. Bagi Anda, ipar, sepeda ini bukanlah barang istimewa. Jika Anda ingin memakainya, pakailah sesuka hati. Mas. Sudah cukup? Tidak perlu. Aku tidak membutuhkan sepeda itu. Luobai, sebaiknya Anda habiskan waktu lebih banyak untuk menemani istri Anda di rumah, agar dia tidak terlalu senggang dan tidak ada kerjaan, lalu sibuk mengurusi hidup orang lain. Iya, benar sekali. Kakak ipar, ucapan Anda memang benar. Dan untukmu, berhenti ikut campur urusanku. Mengerti? Kamu. Sangat bersih? Apa aku salah masuk rumah? Wah, Komandan Kompiluo sudah datang, belum makan kan? Duduklah di meja, makan bakpao atau mantau ini dulu untuk mengganjal perut, supnya akan segera siap. Duduklah. Komandan, kakak ipar begitu rajin. Apa dia sudah bertobat? Kuharap dia benar-benar berubah. Oh, Komandan. Surat yang diberikan orang itu sudah diperiksa oleh markas, tidak ada hal yang mencurigakan. Oh iya,
ada lagi. Tentang kakak ipar yang kabur hari itu, sebenarnya dia ditipu agar pergi ke sana. Sangat bodoh. Komandan, kakak ipar masih sangat muda, janganlah Anda terlalu perhitungan dengannya. Sudah menikah setahun. Masih dibilang muda? Komandan jangan lupa, selisih umur Anda dan kakak ipar itu 9 tahun. Pria tua yang memaksakan diri, mendapatkan istri jauh lebih muda. Jangan salahkan jika istrimu melakukan perlawanan. Suratnya sudah kusampaikan, aku pergi dulu. Kakak ipar, aku pamit dulu ya. Aduh, makannya hampir siap. Apa ini? Siapa yang menulis surat untukku? Bukankah itu orang yang mengajakmu kabur? Kenapa? Begitu cepat sampai pengirim suratnya pun kamu lupakan? Orang yang mengajakku kabur? Mimi, hari itu aku tiba-tiba ada urusan dan harus meninggalkan penginapan. Aku tidak tahu bagaimana keadaanmu. Siang ini, bisakah kita bertemu di restoran pusat kota? Kak Fa? Kak Fa? Apakah dia Kak Fa yang legendaris dari lagu itu? Ternyata simpananku adalah calon aktor idola masa depan. Kak Fa adalah calon idola dunia hiburan Hong Kong masa depan. Meskipun aku tidak bisa bersamanya, setidaknya aku bisa mendukung karier aktingnya dan mendapat komisi dari filmnya. Sudah kuduga, taktik berpura-pura baik ini hanya untuk melonggarkan kewaspadaanku. Jiang Mi, jika kamu berani berkhianat di belakangku, jangan salahkan aku jika tidak memikirkan perasaan lama lagi. Hei sayang, apakah kamu akan pergi ke pangkalan militer hari ini? Aku akan segera berangkat. Boleh tidak antarkan aku sekalian ke pusat kota? Mau bertemu kekasih gelap? SST, kenapa ucapanmu begitu kasar? Walaupun kamu seorang komandan dan cukup berpengaruh, tapi kamu harus mengakui bahwa di zaman sekarang ini ada banyak talenta baru yang luar biasa dan banyak sekali orang-orang hebat. Tetaplah rendah hati. Kalian benar-benar berada di bidang yang berbeda. Bicara apa? Apa yang kamu katakan? Terima kasih banyak. Komandan, apa perlu saya kirim orang untuk mengawasi Nyonya? Tidak usah. Halo, Kava. Namaku Jiang Mi. Oh tidak, kita kan sudah saling kenal. Bukankah ini terdengar terlalu kaku? Kava, aku dengar kamu suka berakting. Bagaimana kalau aku jadi manajermu? Mimi? Kava? Mimi? Kava. Ini aku. Mimi? Maaf sekali ya, ada musibah di rumahku. Aku harus segera menanganinya. Tunggu sebentar dulu. Apa yang dipikirkan pemilik tubuh asli ini? Meninggalkan pria hebat di rumah begitu saja dan malah nekat kabur dengan pria berambut pirang ini. Mimi, hari itu aku tidak sengaja melarikan diri. Tapi tiba-tiba aku ingat ada urusan mendesak di rumah, jadi aku pergi lebih dulu. Hari itu kamu tertangkap, kan? Hehe, tidak apa-apa. Suamiku datang menjemputku kok. Baguslah kalau tidak apa-apa. Aku sudah mencari informasi. Meskipun kita melewatkan rekrutmen di pabrik elektronik, tapi sekarang ada tempat lain yang membutuhkan 2 orang pekerja. Kita bisa bekerja bersama di sana. Kalau mau pergi, pergi saja sendiri. Aku mau tetap di sini. Hei Mimi, kamu masih marah karena masalah aku meninggalkanmu waktu itu? Lepaskan. Singkirkan tangan kotormu itu, atau jangan salahkan aku jika aku berbuat kasar. Aku sudah mengerti sekarang. Kamu menipuku agar keluar dengan alasan pekerjaan di pabrik elektronik. Hari ini, aku datang hanya untuk memberitahumu. Jangan pernah mencariku lagi mulai sekarang. Mimi, bukankah keluargamu sedang kesulitan? Kamu ingin mencari uang untuk membantu mereka kan? Jika kamu tidak pergi bersamaku, bagaimana dengan adik dan ibumu nanti? Jadi ini alasan dia lari ke Nanceng. Apa urusanmu? Aku tetap bisa menghasilkan uang meski di sini. Kalau kamu tidak pergi bersamaku, lalu bagaimana aku harus menjelaskan pada mereka? Duh, aku tidak mau pergi saja sendiri. Cuma pekerjaan pabrik elektronik, kenapa kamu memaksaku ikut? Benar-benar aneh. Anggap saja Kak Fa memohon padamu. Ikutlah denganku ke selatan, oke? Aku tidak mau. Kumohon, ikutlah denganku ke selatan. Aku tidak mau. Hei, toilet di mana ya? Di sebelah sini. Aku sudah berjanji pada Kak Wang dari klub bahwa aku akan membawa seorang wanita kembali. Jika kamu tidak ikut, bagaimana aku harus menjelaskan kepadanya?
Jiang Mi, ini kamu yang memaksaku melakukannya. Komandan Shen, waktunya sudah hampir larut. Nyonya di sini? Sungguh bodoh. Mimi, ayo. Maaf ya Mimi. Barusan Kak Fa telah bersikap tidak sopan. Jika tidak ingin pergi, kita tidak usah pergi saja. Baiklah. Baik. Kalau begitu, setelah pertemuan hari ini jangan temui aku lagi. Kamu juga tidak perlu menulis surat lagi untukku. Oh baik. Waktu itu Kak Fa yang salah. Kak Fa akan bersulang untukmu. Anggap saja sebagai tanda minta maaf ya. Siapa itu? Berani sekali merusak kesenanganku. Sayang, kenapa kamu ada di sini? Suami? Komandan Shen. Hei, kembalilah kemari. Sebagai pertemuan pertama kita, minumlah sedikit. Tidak perlu begitu kan? Minum. Kamu meludahi minumanku? Wah, kamu ini benar-benar menjijikkan. Habiskan. Habiskan. Sangat panas. Di tempat umum begini, sungguh merusak moral. Tangkap mereka, kurung, selama beberapa hari baru lepaskan. Kamu, jangan mendekat. Apa yang kamu lakukan? Bangun, bawa pergi. Apa? Obat perangsang? Ayo pergi. Shen Yanchen, apa yang kamu lakukan? Cengkeramanmu menyakitiku. Apa orang tuamu tidak pernah mengajarimu bahwa gelas yang sudah lepas dari penglihatan tidak boleh diminum lagi? Aku tidak tahu kalau dia sudah meracuninya. Komandan Kompiluo benar. Dia hanyalah seorang anak kecil yang belum dewasa. Kenapa aku harus terpancing olehnya? Lain kali jangan keluar sendirian seperti orang polos. Setidaknya panggillah beberapa bawahan untuk mengawalmu. Dimengerti? Tunggu sebentar. Bagaimana kamu tahu aku datang ke restoran ini? Aku. Apakah kamu membaca suratku? Bukankah itu hal yang biasa aku lakukan? Semua surat yang dikirimkan ke kompleks keluarga harus melewati berbagai proses pemeriksaan. Dan hanya setelah aku setuju, surat itu baru bisa sampai ke tanganmu. Di matamu, aku seperti tidak memiliki privasi sama sekali. Laki-lakimu itu sama sekali tidak mencintaimu. Peralatan makan kalian saja dipisah, baju kalian juga dicuci masing-masing, apalagi membelikanmu sepeda. Bukankah keluarga kalian sedang kesulitan? Bukankah kamu ingin mencari uang untuk membantu biaya rumah tangga? Jiang Mi, kemarilah. Ada apa? Ini, uang ini untukmu. Untuk apa kau memberikan ini padaku? Bisa digunakan untuk apa saja? Mau beli sepeda atau dikirimkan ke keluargamu? Terserah padamu. Komandan, Anda memberikan begitu banyak uang kepadanya, apakah dia tidak akan menghambur-hamburkannya? Sudah diberikan, yaitu uangnya untuk dibelanjakan. Bahkan kalau dia mau beli tank pun aku tidak akan peduli. Ayo pergi. $50 penuh? Enaknya beli apa ya? Aku tahu. Gosok-gosok, sikat-sikat. Gosok-gosok, sikat-sikat. Gosok-gosok, sikat-sikat. Komandan Shen, kamu uruslah orang rumahmu itu baik-baik. Gosok-gosok, sikat-sikat. Ada apa? Gosok-gosok, sikat-sikat. Aku tidak tahu dari mana dia dapat uang sampai beli jeroan babi segala barang yang tadi diinginkan orang. Lalu ada bunga lawang kelengkeng. Biasanya orang beli untuk masak sup, beli 1 atau 2 biji saja sudah cukup, tapi dia malah beli berlebihan sampai bertumpuk-tumpuk. Itu uang pemberianku. Sudah kuduga dia mencuri uangmu. Apa?
Apa? Tadi kamu bilang itu uang darimu? Kamu menyuruhnya membeli tumpukan jeroan babi ini? Itu uang dariku. Apapun yang ingin dia lakukan, aku tidak akan ikut campur. Satu hal lagi. Aku adalah komandan dan istriku. Jiang Mi adalah istri komandan. Terlepas dari apa pendapatmu tentang dia, di kompleks asrama militer ini, tolong tunjukkan sedikit rasa hormat padanya. Baik. Apa matahari terbit dari barat hari ini? Laki-laki ini benar-benar berubah sifat, ternyata dia malah membela Jiang Mi. Sudah pulang? Ini pakai mangkukku sendiri. Cobalah sedikit. Shen Yanchen. Ayo, cobalah sedikit. Duduklah. Rasakan ini. Kenapa harus malu? Suaramu tertinggal di rumah ya. Ayo bicara. Mangkukku dipakai untuk wadah kuah berbumbu ini. Wah, kamu mau memakai mangkuk yang sama denganku sekarang? hanya karena masakan hari ini sepertinya enak. Dasar pria nakal. Yo, Komandan Shen. Makanannya sangat melimpah hari ini ya. Dia yang memasaknya. Yang kamu maksud itu dia. Tidak mungkin Jiang Mi, kan? Tadinya kupikir, setelah dia mendapatkan uang, dia akan membelanjakannya demi harga diri dengan membeli sepeda atau mungkin memberikannya kepada keluarganya. Tidak menyangka, hal pertama yang dia pikirkan ternyata adalah memperbaiki gizi makananku. Begini, Komandan Shen. Bagaimana kalau kamu lihat lebih teliti lagi? Coba lihat, apa yang dimakan orang-orang itu? Ini semua. Istrimu berjualan jeroan babi di kompleks perumahan, berita ini sudah menyebar luas di kalangan militer. Ini bukan disiapkan khusus untukmu saja. Ini jelas-jelas disiapkan untuk semua orang. Jiang Mi. Lauk marinasi yang baru matang. Para bibi, ayo kemari dan cicipi, ayo lihat kemari. Apa ini yang aromanya begitu harum? Cepat ke sini. Ayo, mari kita lihat. Ayo pergi ke sana. Ternyata bukan sesuatu yang istimewa. Ternyata cuma jeroan babi. Diberikan ke anjing saja pasti mereka menolaknya. Tapi aromanya enak sekali, sama sekali tidak berbau amis. Tentu saja, semua jeroan ini telah kubersihkan dengan sungguh-sungguh menggunakan spons kawat. Ditambah dengan resep rahasia istana, rasanya sangat lezat dan kenyal, benar-benar tidak membuat enek dan sangat nikmat dikunyah. Aku tidak akan menipu kalian, ayo cepatlah mencicipi. Apakah jeroan ini untuk dijual? Tidak enak jika kami mencicipinya secara gratis. Astaga, kita semua tinggal di kompleks yang sama, berarti kita semua adalah saudara. Ayo makan saja. Aku melakukannya dengan senang hati, ayo cicipi. Cih, dia cuma pura-pura baik saja. Hanya berpura-pura saja. Kalau begitu, jangan makan. Wah, enak sekali. Benar-benar tidak bau sama sekali. Jauh lebih enak daripada buatanku. Makanan ini sangat cocok dimakan dengan nasi. Bibi sekalian, jika kalian tidak sempat memasak, kalian bisa membelinya di tempat saya. Ini semua dari bahan biasa, harganya sama sekali tidak mahal. Saya beli setengah kilogram. Saya 1 kilogram. Beri saya 3 kilogram. Baik. Kenapa? Ini benar-benar enak. Orang-orang tidak berguna, mudah sekali disuap hanya dengan beberapa potong jeroan babi. $10, $20, $160, ditambah $100 yang dipinjam dari Shen Yanchen, keuntungan bersihnya $60. Hah? Berarti aku masih kurang $7.940. Masih sisa sebanyak itu. Lalu bagaimana caranya mengumpulkan uang untuk mengembalikan mahar? Tidak boleh. Aku harus pulang dan mengambil kembali uang $8.000 itu.
Siapa? Kakak, ini aku. Kakak? Apakah ini adik tidak tahu diri yang setiap bulan datang hanya untuk meminta uang kepada pemilik tubuh asli ini? Baguslah. Aku bahkan belum mencari kalian, malah kalian sendiri yang datang mengetuk pintu. Dasar wanita pembawa sial. Cepat buka pintunya. Siapa itu? Siapa? Kamu berani memukulku? Tidak, bukankah kamu jatuh sendiri? Katakan, ada apa? Berikan aku $60, aku mau mentraktir teman-temanku makan di restoran. Sudah susah payah menjual usus besar demi mencari uang, tapi begitu adikku yang menyebalkan ini datang meminta habis sudah gaji 1 hariku. Apa kamu tidak sadar bagaimana keadaan keluarga kita? Mana ada biaya untuk menjamu teman-temanmu makan? Biar ku beritahu ya, uang tidak ada dan nyawaku juga tidak akan kuberikan. Jangan pergi, kemari kamu. Cepat, berikan uang itu padaku sekarang. Ibu sudah bilang, kamu dan kakak ipar nanti harus menanggung hidupku selamanya. Saat aku sukses nanti, aku akan membawa kehormatan bagi keluarga. Cepat berikan uangnya padaku. Ibumu berbohong padamu, dasar bodoh. Lepaskan aku. Ibu tidak bohong, berikan uangnya. Lepaskan aku, lepaskan. Siapa yang memberimu keberanian sampai berani membuat keributan di kompleks militer ini? Anda berani memukul saya? Percaya tidak kalau saya pulang dan mengadu pada ibu bahwa kalian bersekongkol dengan orang luar untuk menindasku? Masih berani mengadu? Shen Yanchen, segera habisi dia. Aku akan menganggap tidak punya adik seperti dia. Tunggu sebentar. Mulailah. Aku cuma bercanda kakak ipar. Aku tidak akan mengadu pada ibu. Jika kamu berani menindas Jiang Mi lagi, aku akan membuat perhitungan dengan kakimu. Pergi. Baik-baik. Dasar pengganggu, kerjanya cuma menagih hutang padaku saja. Bodoh sekali kamu. Dipukul begitu saja tidak tahu cara melawan. Mana aku tahu kalau dia benar-benar mau memukul kakaknya sendiri. Sakit. Ya, aku tahu. Sini. Sini. Sebenarnya Shen Yanchen cukup lembut juga ya. Jiang Mi, katakan dengan jujur padaku, berapa kali dalam sebulan mereka memintamu uang? Apa kamu datang untuk menyalahkanku? Mereka selalu sengaja memilih waktu saat kamu sedang bertugas untuk datang memintaku uang. Saat aku bilang tidak punya, mereka akan memukulku, menyiksaku sampai seluruh tubuhku penuh luka. Keluarga-keluarga Jiang ini sudah mengambil $8.000 mahar saja belum cukup, masih saja datang setiap hari untuk memerasmu. Karena itu, aku berencana untuk bicara tegas pada mereka agar mereka tidak pernah datang mencariku lagi. Memangnya sekelompok benalu itu akan setuju? Bagaimanapun juga mereka adalah keluargaku, aku akan bersikap baik dulu sebelum bertindak tegas. Baiklah, kalau begitu aku temani kamu pergi. Tidak usah, tidak usah. Bukankah kamu ada tugas? Aku bisa pulang sendiri saja. Yang benar saja, aku pulang untuk meminta kembali uang maharnya. Jika membiarkanmu ikut, kamu pasti akan tahu kalau aku ingin bercerai, kan? Ada situasi apa ini? Tadi kamu bilang begitu, lalu bagaimana menurutmu? Komandan Shen, apakah Jiang Mi mau pulang ke rumah ibunya? Aku lihat dia sudah merapikan semua barang bawaannya. Benar. Sepertinya dia diusir, ya. Apa maksud Anda dengan perkataan itu? Normalnya seorang istri yang pulang ke rumah orang tuanya, meskipun tidak harus naik mobil mewah atau membawa perabotan baru, setidaknya dia harus mengenakan setelan baju baru. Tapi aku lihat Jiang Mi seperti sedang diusir dari rumah, pergi dengan tangan hampa, melihatnya sungguh terasa memprihatinkan. Kamu sudah kembali? Jiang Mi, ini untukmu. Dasar. Apa ini? Apa kamu membelikan ini untuk ibuku? Untuk apa aku membelikannya sesuatu? Ini untukmu. Modelnya kuno sekali. Dia tidak bermaksud menyuruhku pulang mengenakan ini, kan? Jiang Mi, ada satu lagi. Sudah kuduga, mana mungkin dia hanya membeli satu baju buruk. Ternyata tidak ada yang paling buruk, melainkan jauh lebih buruk. Aku ada tugas, jadi tidak bisa ikut pulang bersamamu.
Karena itu, aku membelikanmu pakaian cantik ini, supaya kamu lebih percaya diri saat pulang ke rumah orang tuamu. Wah, cantik sekali. Aduh, terima kasih suamiku. Sama-sama. Istirahatlah lebih awal. Desa Daotian sudah sampai. Jiangmi sudah kembali. Di mana suamimu yang tentara itu? Jangan bahas itu. Mungkin saja mereka sudah bercerai. Kalau cerai pun wajar. Dulu keluarga Jiang yang menjebak pihak laki-laki. Seandainya Jiangmi wanita baik-baik, mereka berdua mungkin masih bisa bertahan. Tapi Jiangmi dibesarkan oleh wanita tua kejam keluarga Jiang. Sok hebat, sangat materialistis. Bat laun pasti akan dicampakkan. Tepat sekali. Apa? Jiangmi bercerai? Bu, aku lapar, aku sangat lapar. Iya. Iya, ini datang. Cepat sedikit. Ayah, ibu, aku pulang. Dasar kau pembawa sial, beraninya kamu kembali. Iya, Ibu. Untuk apa kamu pulang? Keluarga kami tidak punya jatah makan untukmu. Keluarga kami tidak punya jatah makanan untukmu. Apa? Aku mau tanya, adikmu minta uang padamu, kenapa tidak kamu beri? Bahkan kamu menyuruh orang untuk menghajar Yaozu. Dia adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga kita. Jika sampai terjadi sesuatu padanya, bagaimana kami bisa bertahan hidup? Dasar keluarga parasit. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Ayah, ibu, bukan aku tidak mau memberi kalian uang, tapi Shen Yanchen memang sama sekali tidak memberiku uang. Dari mana aku bisa mendapatkan uang untuk kalian? Hei, kamu bohong lagi. Teman sekolahku melihat sendiri. Kamu jualan jeroan babi di bawah gedung asrama, kamu bisa untung banyak dalam sehari. Jeroan babi apa? Maksudnya makanan olahan bacem. Temanku mengawasinya seharian dan katanya dia bisa menghasilkan lebih dari $100 sehari. Apa? Lebih dari $100? Iya. Kesempatan sebagus ini, kenapa kamu tidak mengajak seluruh keluarga untuk cari uang bersama? Anak perempuan yang merugikan tetaplah merugikan. Dasar tidak tahu balas budi. Lebih mementingkan orang lain daripada keluarga sendiri. Ibu, ayah, bukan aku tidak mau mengajak seluruh keluarga untuk cari uang bersama. Tapi masalahnya, resep rahasia itu bukan milikku. Ada seorang guru hebat yang punya resep itu. Aku cuma bekerja untuk guru itu. Guru hebat apaan? Sehebat apa dia? Aduh, kita hanya perlu membayar biaya merek saja. Maka mereka akan memberikan bahan-bahannya serta resep rahasianya kepada kita. Lalu kita bisa buka bisnis sendiri. Apa? Apa itu biaya merek? Mana mungkin mereka memberikannya secara gratis. Anggap saja kita membayar untuk berguru, belajar resep rahasia milik mereka, supaya kedepannya bisa menjalankan bisnis sendiri. Masalahnya aku tidak berani langsung mengatakannya pada kalian. Kalau orang itu melapor ke polisi lalu aku ditangkap bagaimana? Lalu, berapa biaya merek itu? Tidak banyak, bukan $8.999. Bukan $5.999. Hari ini hanya $3.000 saja. Dan itu dihitung per orang. Berapa? 3.000? Iya. 3 orang berarti $9.000. Iya. Ini perampokan namanya. Ibu, ayah, kalau sehari untung $100 sebulan jadi berapa? $3.000. Apalagi kalian ada 3 orang, kalau buka kedai kecil di depan desa lalu menjualnya ke pejalan kaki yang lewat, untungnya pasti jauh lebih banyak daripada aku. Kamu tidak sedang mengarang cerita tentang guru hebat itu, hanya untuk menipu uang kami kan? Mana mungkin, aku nih putri kandung ibu. Apa aku punya kemampuan untuk menghasilkan uang ini? Ibu pasti sudah tahu kan? Aduh, tadi orang pintar itu memberitahuku tidak sisa banyak lagi. Kalau kita ambil sekarang pasti untung. Beli sekarang, dikirim sekarang. Benar juga sih. Jika Jiangmi sudah punya resep itu dari awal, waktu kita memaksanya menikah dengan duda itu demi mahar, dia pasti sudah mengeluarkan resepnya. Dia juga tidak akan sampai terjun ke sungai dan tiada. Apa keluarga kita punya uang sebanyak itu? Waktu dia menikah dengan Shen Yanchen itu, bukannya kita sudah menerima $8.000 untuk maharnya? Tapi itu kan uang untuk biaya Yaozu membangun rumah setelah menikah. Tidak usah menikah sekalian kalau begitu. Jika menunggu sampai aku menikah, uangnya sudah habis diraup oleh wanita pembawa sial itu. Pergilah dan ambilkan uangnya untuk dia. Mintalah orang pintar itu, agar lebih murah. Kita bertiga hanya $8.000? Kurang $1.000. Bodohnya kamu? Baiklah, Lalu di mana resep rahasianya? kenapa buru-buru?
Aku harus mengirimkan uangnya dulu pada orang pintar itu dan menunggu persetujuannya. Tunggulah. Mimi, Pak sopir, tunggu sebentar. Jiangmi, mau kemana? Kenapa tidak menginap semalam di rumah? Mereka membenciku, lalu mengusirku dari rumah. Sungguh malang nasibnya. Jiangmi. Kenapa Jiangmi belum kembali juga? Aduh Bu, tenanglah sedikit. Ibu membuatku pusing karena terus berputar. Bibi Jiang, kalian belum makan. Ini sedang menunggu siapa? Bukankah sedang menunggu anakku Ami? Jiang Mei, bukankah dia sudah naik bus pulang? Kamu, apa katamu? Iya, benar. Tadi sore, aku melihatnya membawa sesuatu, naik ke bus jurusan kota, dan pergi begitu saja tanpa menoleh. Entahlah setelah dia diusir dari rumah oleh Komandan Shen, dia berencana tinggal di mana? Apa katamu? Mereka berdua bercerai? Iya, apa kamu tidak tahu? Setelah dia diusir ke rumah orang tuanya oleh Komandan Shen, dia tidak membawa apa-apa. Bahkan tidak mendapat 1 sen pun. Apa katamu? Apa yang kau katakan? Aduh, barangnya aku taruh sini ya, aku pergi dulu. Malang sekali nasibku. Bagaimana bisa mereka cerai? Uang tabungan masa tuaku, semuanya sudah dibawa lari oleh putri kandungku sendiri. Ibu jangan menangis lagi. Kalau sudah dibawa lari, kita tinggal kejar dan ambil kembali. Selesaikan? Dia sudah cerai dengan Shen Yanchen. Mau cari dia di mana? Tenang saja. Aku punya cara. Komandan Shen, inilah markas besar para penjahat itu. Banyak gadis yang dibawa pergi secara paksa, akhirnya muncul di tempat ini. Setelah kasus ini terbongkar, naik jabatan dan gaji sudah di depan mata. Diam. Hei, bangun. Sekarang kita berhenti sebentar untuk istirahat. Yang mau ke toilet segera pergi sekarang. Di akhir tahun, banyak penjahat yang merajalela. Kalian semua hati-hati. Jangan sampai sendirian. Dialah orangnya. Cantik sekali dia. Sebelum diserahkan ke orang lain, biarkan aku bersenang-senang dengannya dulu. Kenapa itu dia? Wanita keras kepala, akhirnya aku menangkapmu. Siapa Anda? Lepaskan aku. Komandan Shen, bukankah ini istrimu? Maafkan saya sedang bertengkar dengan istri saya. Dia bahkan mengambil uang pengobatan keluarga kami. Dia berbohong, aku sama sekali tidak mengenalnya. Kamu tidak mengenalku? Beraninya kamu. Cepat, kembalikan uang pengobatan ibuku. Ini milikku. Lepaskan. Tenang, jika sudah sampai tahap ini, mungkin kita bisa menemukan markasnya. Jangan sampai rencana ini gagal. Lepaskan. Shen. Maaf ya, aku akan membawanya. Pergi sekarang, cepat pulang bersamaku. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Wanita, tidak tahu malu. Kami sudah menunggumu seharian penuh. Bahkan belum sempat makan. Kamu pergi periksa kapan mobilnya datang. Dan kamu pergi beli makanan. Baik. Aku peringatkan kamu ya. Jangan berani bermain-main denganku. Shen Yanchen pasti sedang menjalankan tugas. Dia tidak bisa pergi sekarang. Aku harus tenang. Hanya aku yang bisa menyelamatkan diriku sendiri. Berani sekali kamu lari? Berhenti. Jangan sampai aku menangkapmu. Jika tertangkap, aku akan memberi kalian pelajaran. Berhenti. Wanita muda, lihat saja kemana kamu akan lari.
Bos, aku sudah menemukan lokasi markas para penjahat itu. Hei, mau kemana kamu? Pergi menyelamatkan Jiang Mi. Pikirkan baik-baik, meninggalkan tim tanpa izin adalah pelanggaran, kamu akan menerima teguran dari atasan. Kalau begitu biarkan saja mereka menegurku. Apa kamu melihat sorot mata Jiang Mi? Demi misi ini, aku sudah menahan diri untuk tidak mempedulikannya. Aku sudah melakukan segala yang aku bisa. Seandainya terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri seumur hidup. Hei, Komandan Shen. Jangan lari lagi. Aku sangat mengenali tempat ini. Kamu tidak akan bisa lolos. Sembunyi di mana kamu? Aku sudah melihatmu. Ketemu. Kemari kamu. Hebat juga kamu bisa berlari sejauh ini. Tenang saja. Aku tidak akan memukul wajahmu. Kalau wajahmu jelek, nanti tidak akan laku dijual. Pilihlah. Patahkan satu lengan atau satu kaki. Tolong, tolong. Banyak bicara sekali. Kalau begitu, Jiang Mi, kamu tidak apa-apa. Shen Yanchen. Aku sudah tahu kamu pasti tidak akan mempedulikanku. Maafkan aku minta maaf. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Ipar, kami baru saja melaksanakan tugas. Kamu harus mengerti. Aku mengerti. Baguslah kalau kamu paham. Kamu tidak tahu, untungnya misi telah selesai, semua penjahat itu sudah berhasil kami habisi. Tadi saat kamu naik ke mobil, ketua tim kami sangat cemas dan langsung mengejarmu. Melayani masyarakat memang sudah menjadi kewajiban. Melayani masyarakat apa? Tadi ketua tim berkata padaku, katanya jika kamu sampai terluka, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya seumur hidup. Cepat makan. Kenapa banyak sekali bicara? Semua penjahat memang sudah dihabisi, tapi masih ada satu orang lagi yang belum kita bereskan. Siapa? Ya Ozu, apa orang yang kamu cari bisa diandalkan? Bisakah dia benar-benar membawa kakakmu kembali? Aduh, ibu tenang saja. Dia pasti bisa diandalkan. Dia orangnya, tangkap dia. Hei, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menangkap putraku Yaozu? Saya menemukan bahwa Jiang Yaozu berkomplot dengan penjahat, dia harus dibawa untuk diperiksa. Apakah hukumannya berat atau masuk penjara, akan diberitahukan kemudian. Hukuman berat? Fanghua. Ayah, ibu tolong aku. Aku tidak mau dihukum. Cepat bawa dia pergi. Ayah, ibu. Azu. Komandan Shen, apa yang terjadi dengan kalian? Kami baru saja menyelesaikan misi, Ya benar, kami pergi bersama. ya. Ayo, pergi. Misi macam apa yang bisa mereka berdua kerjakan? Apa kamu merasakannya? Sepertinya mereka berdua sudah berubah. Maksudku perasaan itu, mereka tampak semakin dekat. Cepat ke sini. Kemarilah. Shen Yanchen, kita menyelesaikan misi bersama, aku juga sudah menjadi bagian dari tim sekarang. Atasan bilang, meskipun aku tidak mematuhi perintah dan meninggalkan tim di tengah jalan, tapi karena berhasil menangkap penjahat utama Huang Chao, aku mendapat penghargaan tingkat pertama. Dan karena kamu membantuku menangkap penjahat itu, kamu juga berjasa. Aku tidak menyangka, suatu hari nanti aku bisa membantu kamu, Shen Yanchen. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku sedang memikirkan keseimbangan ini. Oh ya? Benar-benar mengganggu mata. Hah? Lalu jika gayanya seperti ini, apakah masih mengganggu?
Gaya yang seperti ini tidak mengganggu lagi. Jiang Mi, ikutlah denganku kembali ke ibu kota. Temuilah keluargaku. Baiklah. Jiang Mi, Jiang Mi, bangun dan makanlah. Jiang Mi, oh Jiang Mi, jangan terjebak dengan efek jembatan gantung itu. Bagaimana bisa aku malah bingung dan tidur dengan orang yang seharusnya aku ceraikan? Sudah bangun? Cepat bangun dan cuci muka, makanlah sedikit. Malam ini kita akan naik kendaraan kembali ke ibu kota. Ibu kota? Ibu kota apa? Kembali untuk menemui keluargaku. Bukankah semalam kita sudah setuju? Ikutlah aku ke ibu kota, temuilah keluargaku. Ya. Kenapa pembicaraan di tempat tidur ini dianggap serius? Ah, iya kembali. Pasti akan kembali. Kalau begitu, silakan keluar dulu, aku ingin berganti pakaian. Baiklah. Salam komandan. Lihatlah, keponakanmu itu, ternyata dia kembali dalam keadaan selamat. Bukankah sudah jelas sekali? Dia menikah dengan gadis desa itu untuk membersihkan namanya terlebih dahulu. Lalu setelah waktunya tepat, dia akan bercerai, kembali ke ibu kota, dan mencari seseorang yang sederajat untuk dinikahi. Masa lalunya yang memalukan itu akan segera dilupakan. Cih, tak tahu malu sekali. Aku kira cucu tertua keluarga Shen itu punya integritas yang tinggi. Ternyata dia hanya menginginkan status kependudukan ibu kota dan rumah peninggalan keluarga Shen itu. Benar-benar melakukan tipu muslihat seperti itu. Kau masih saja memikirkan rumah kakakmu itu? Memangnya kau tidak menginginkannya? Rumah itu adalah peninggalan militer untuk tempat tinggal kakak dan tidak ada hubungannya dengan kita. Kakak sedang bertugas dan sampai sekarang belum ada kabar. Keponakanmu juga dipindah tugaskan ke unit militer di kota kabupaten. Di rumah sebesar ini, hanya tersisa adik iparmu sendirian. Keluarga kita sendiri tinggal di rumah kecil, sedangkan dia itu orang luar. Atas dasar apa dia menempati rumah sebesar ini? Apakah ini adil? Tidak ada gunanya bicara begitu. Mereka sudah membawa istrinya pulang. Rumahnya tidak bisa dibagi. Aduh, dasar pria tidak berguna. Masalah rumah, biar aku saja yang urus. Aku tidak percaya, adik ipar yang begitu angkuh bisa menerima menantu dari desa seperti dia. Ayo pulang. Cantik sekali. Aduh, aku lupa membeli kado untuk ibumu. Aku akan pergi ke supermarket sebentar. Kenapa saat bertemu denganku kamu tidak segugup ini? Kamu kan suamiku. Apa yang perlu digugupkan? Berhentilah tertawa, cepat bantu aku berpikir nanti kalau aku bertemu ibumu apa yang harus kukatakan. Cukup bersikap tulus saja. Dulu saat keluarga Shen tertimpa musibah, para kerabat dalam semalam semuanya memutus hubungan, meskipun ibu tidak mengatakannya, tapi di dalam hatinya dia masih sangat merasa keberatan. Yan-Chen. Ibu. Yan-Chen, setelah 5 tahun lamanya, akhirnya aku bisa melihatmu lagi. Ibu. Kamu siapa? Baru pertama bertemu sudah memanggil ibu, tidak punya malu sekali. Bu, ini menantu ibu, Jiang Mi. Aku tidak punya menantu sepertimu. Ibu, ini seharusnya pertama kalinya kita bertemu, apakah ada kesalahpahaman di sini? Aku tahu siapa kamu. Waktu itu kamu mencari masalah dengan melompat ke sungai, lalu Yan-Chen menyelamatkanmu, bukannya berterima kasih, kamu malah menjebaknya dan memaksanya menikahimu. Bu, itu semua sudah berlalu. Mengenai masalah itu, aku dan Yan-Chen adalah korbannya. Jangan coba membohongiku, kamu itu hanya rakyat jelata yang miskin, tapi bisa memikat Yan-Chen. Sekarang hidupmu jadi terjamin, beraninya kamu bilang tidak punya maksud tersembunyi. Cukup, aku tidak mau banyak bicara lagi. Atas dasar apa kamu dan kerabat miskinmu itu menipu Yan-Chen sebesar $8.000 untuk uang mahar? Jadi pada akhirnya, ternyata ini hanya masalah uang mahar $8.000 itu. Hanya $8.000? Tahu tidak seberapa pentingnya uang $8.000 itu? Itu adalah uang untuk bertahan hidup milik Yan-Chen. Itu satu-satunya harta yang tersisa untuk Yan-Chen, bahkan jika seluruh keluargamu dikuras, kalian tidak akan mampu membayar sedikit pun darinya, kan? Apa ini? Uang mahar $8.000. Sebenarnya aku berencana untuk mengembalikannya pada kalian setelah tiba di rumah. Tidak disangka situasinya seperti ini.
$8.000? Keluarga Jiang sangat serakah. Bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan uang itu kembali dari mereka? Itu tidak penting. Yang terpenting adalah aku sudah mengembalikan maharnya kepada kalian. Kalian tidak punya alasan lagi untuk merendahkanku. Xian Yanchen, mari kita bercerai. Mari kita bercerai. Cerai? Kenapa? Bibi benar. Aku hanyalah seorang orang rendahan yang miskin dan tak punya apa-apa. Sangat jauh berbeda kelas denganmu. Kita seharusnya sudah bercerai dari dulu. Jiang, Karena aku sudah mengembalikan uang maharnya, aku akan pergi sekarang. Terima kasih sudah mengantarku ke ibu kota. Jiang Mi. Jiang Mi. Ibuku hanya bicara kasar saja. Dia tidak bermaksud buruk. Shen Yanchen, tahukah kamu seperti apa kehidupan yang aku jalani di rumah dulu? Aku diperjualbelikan seperti barang bekas. Sekarang, setelah aku sampai di rumahmu, apakah aku harus terus direndahkan sepenuhnya seperti ini? Ini bukan kehidupan yang aku inginkan. Jiang Mi. Jangan ikuti aku lagi. Yanchen, apakah ibu terlalu menyakiti hatinya? Ibu juga tidak tahu, ternyata dia datang untuk mengembalikan uang mahar. Lihatlah kekacauan yang terjadi ini. Dulu dia hampir dijual oleh keluarganya sendiri, tapi dia lebih baik tiada daripada menyerah, sampai melakukan tindakan nekat. Akulah yang menyelamatkannya, hingga akhirnya dia berada di bawah asuhanku. Lalu soal uang ini, untuk menghasilkan $8.000 ini, dia hampir dijual lagi oleh keluarganya. Ibu, tega sekali ibu menyakitinya seperti ini. Ibu yang salah paham? Ibu pikir dia itu, sama seperti gadis desa lainnya, yang licik dan penuh tipu daya. Ibu tidak menyangka ternyata begini. Ya ampun, kenapa jadi begini? Cepat kejar dia kembali, ibu akan meminta maaf secara langsung kepadanya. Tenang saja, Bu. Aku akan melakukan apapun untuk membawanya kembali ke sisiku. Aku sungguh sudah gila sampai berpikir kalau aku bisa menghabiskan seumur hidup dengan pria hebat sepertinya. Mantan istri yang jahat seharusnya sadar diri akan perannya. Toko disewakan. Selamat datang. Aku datang bukan untuk makan. Aku datang untuk menyewa ruko ini. Kamu, hah? Sewa ruko kami $350 sebulan? Memangnya kamu mampu bayar? Sesuai dugaan, ruko di ibu kota memang mahal sekali. Untuk sementara aku tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya? Tidak punya uang kenapa malah masuk ke sini? Pergi sana, jangan mengganggu bisnisku. Kak Kiang, meskipun aku tidak punya cukup uang untuk menyewa seluruh ruko ini, tapi bukannya aku tidak punya uang sama sekali, lihatlah. Bisakah kita membagi areanya untuk disewa? Bagi area? Bagaimana caranya? Aku akan di depan toko, menggunakan gerobak kecil untuk berjualan makanan rebusan. Sebagian besar pelanggan lebih suka dibungkus untuk dibawa pulang. Sesekali ada juga pelanggan yang ingin makan di tempat, jadi aku akan meminjam kursimu agar mereka bisa duduk makan. Hanya sewa bagian depan toko? Benar. $35 sebulan, bagaimana? Bolehlah. Lagi pula bagian depan toko juga sedang kosong. Tapi kita sepakati dulu, kalau setelah buka ternyata tidak ada pelanggan, uang $35 itu tidak akan aku kembalikan. Pasti akan ramai pelanggan. Ya sudah, aku akan buat kontraknya. Di sekitar sini ada lokasi konstruksi dan sekolah. Yang lewat adalah orang-orang yang membawa keluarga mereka. Mungkin jualan sarapan tidak laku, tapi kalau jualan makanan rebusan pasti ada peluang. Jiang Mi. Jiang Mi. Jiang Mi. Yanchen, ibu sudah menyuruh tim pengawal untuk mencarinya. Pulanglah dan istirahatlah. Sepupumu mendengar bahwa kamu sudah kembali. Dia bahkan sengaja datang untuk menemuimu. Hei, jangan minum terus. Bukankah hanya seorang gadis desa yang pergi? Apa perlu kamu semurung ini? Kamu tidak mengerti. Aku memang tidak mengerti, tapi menurutku justru lebih baik kalau gadis desa itu pergi sendiri. Kamu bisa mencari di ibu kota seorang nona terhormat yang lebih cocok dan bisa membantu karirmu. Belum lama ini, dia dalam bahaya, dan saat itu aku sedang menjalankan misi. Aku hanya bisa menyaksikan dengan pasrah saat dia dibawa pergi oleh penjahat, tapi aku tidak bisa meninggalkan tugas untuk menyelamatkannya. Wanita lain pasti sudah akan membuat keributan, tapi dia tidak melaksanakannya. Dia sangat mengerti diriku. Kamu menikahinya saja sudah sangat baik baginya. Tidak cukup baik. Biar aku saja yang mencucinya. Jangan sentuh barang-barangku. Jika kamu pikir, setelah kamu memecahkan gelasku, aku akan menggunakan gelasmu untuk minum, maka kamu salah besar.
Pantas saja kakak ipar ingin melarikan diri. Aku merasa bersalah kepada Jiang Mi. Kamu duduklah di sini. Aku akan membelikanmu camilan untuk teman minum. Baiklah. Selamat datang kembali lain waktu. Ingin makan apa? Aku mau usus babi. Baiklah. Bukankah ini kedai sarapan? Kenapa malam-malam begini masih ramai orang? Kamu tidak tahu ya? Ada seorang wanita cantik di kedai ini. Makanannya enak, dan orangnya juga sangat cantik. Wanita cantik? Ini benar-benar enak. Ibu bos, kemampuan memasakmu sangat hebat. Usus besar ini aromanya harum sekali, sampai membuat semua pelanggan di jalan ini datang ke sini. Ibu bos pasti sudah menghasilkan banyak uang. Enak sekali. Sudah cantik, mandiri, dan penghasilannya banyak. Ini jauh lebih baik daripada gadis desa miskin pilihan sepupuku itu kan? Selama aku memperkenalkannya kepada sepupuku dan menjodohkan mereka berdua, sepupuku tidak perlu lagi memikirkan gadis desa itu dan tidak perlu lagi bermuram durja. Ini selamat menikmati. Terima kasih. Mau makan apa? Aku mau pesan usus besar itu. Siap. Jangan menyerobot antrean, ya? Ibu bos, apakah kamu sudah punya pasangan? Aku janda dengan 2 anak. Wah, kalau begitu pas sekali. Aku punya sepupu yang juga sudah bercerai dan dia sedang mencari pasangan. Aku tidak tertarik. Jika tidak memesan makanan, silakan pergi. Jangan ganggu aku mencari uang. Hei, sepupuku itu orangnya sangat baik. Keluarganya kaya, dia orang yang jujur dan murah hati. Dia patuh pada istrinya, dia tidak akan berani membangkang perkataan istrinya. Dia juga tidak akan memisahkan penggunaan barang-barang di rumah dengan perhitungan seperti itu. Ada apa? Oh, bukan apa-apa. Hanya saja, orang yang kamu ceritakan itu rasanya seperti seseorang yang pernah ku kenal sebelumnya. Ku kenal? Maksudnya apa? Kupikir sebaiknya kalian bertemu saja dulu. Kalau kalian berdua bersedia, berkenalan saja tidak ada ruginya kan? Ibu bos, tambahkan porsiku lagi. Baiklah. Ibu bos, cobalah bertemu dengannya. Ganmei adalah putra kandung pemilik proyek konstruksi di area sini. Orang yang dia rekomendasikan pasti tidak salah. Lagi pula kalian hanya bertemu saja. Tidak perlu melakukan apapun, kan? Kalau begitu, aku bersedia bertemu. Bukannya kamu bilang akan bertemu orang tuamu? Kenapa kamu membuat janji di tempat ini? Maafkan saya, sepupu. Saya telah berbohong. Sebenarnya, saya sudah mengaturkan pertemuan dengan teman kencan untukmu. Teman kencan? Aku bahkan belum bercerai. Hei. Orangnya sebentar lagi sampai. Temui dia dulu sebentar. Teman kencan yang saya kenalkan ini sangat cantik dan sangat kompeten. Puluhan kali lipat lebih baik dari istrimu yang dari desa itu. Dalam hidup ini, tidak ada wanita yang lebih baik dari Jiang Mi. Aku hanya mencintai dia seumur hidupku. Sepupu. Jiang Mi, Chen Yanchen, Bos, kalian saling kenal? Xian Ganmei. Chen Yanchen, kalian berdua punya marga Xian? Jangan bilang kalau teman kencan yang akan kutemui adalah dia. Benar sekali. Ini adalah sepupu saya. Tampan dan berwibawa, bukan? Aduh, Bagus sekali kamu, Chen Yanchen. Laporan perceraian kita bahkan belum diajukan, tapi kamu sudah pergi berkencan. Kecepatan roket saja tidak bisa menandingimu. Cih, dasar pria sampah. hei Jiang Mi. Jiang Mi, aku akan buat perhitungan denganmu nanti. Jiang Mi, Jiang Mi? Nama itu, bukannya dia istri dari desa sepupu? Aku malah mengaturkan pertemuan kencan untuk pasangan yang hampir bercerai. Jiang Mi. Jiang Mi, Aku tahu di mana kakak ipar berada. Ikut aku. Apa ada nomor antrean satuan? Akan saya beli dengan harga tinggi. Aku datang terlambat hari ini. Dapat nomor 130? Entah aku bisa makan atau tidak. Kakak ipar membuka kedai makanan siap saji. Karena masakannya enak dan wajahnya sangat cantik, dia dijuluki gadis secantik bidadari. Gadis secantik bidadari? Benar sekali sepupu. Tunjukkan keberanianmu sebagai pria sejati. hei, mengantre di sini. Siapa kamu? Aku adalah pria milik sang pemilik kedai. Sudah disetujui negara. Ada masalah? Kenapa kamu datang ke sini? Bahkan memakai celemek segala. Aku ingin menunjukkan
kalau kamu milikku. Semuanya tolong mengantre dengan tertib. Satu persatu ya. Bicara dengan nada sangat garang, tapi mengerjakan pekerjaan paling kasar. Kakak ipar, soal perjodohan itu adalah kesalahanku. Kakakku sama sekali tidak tahu kalau aku memperkenalkannya kepada calon pasangan. Jangan sampai salah paham padanya. Aku tahu. Pulanglah. Baik. Benda tak berguna itu ada di sana. Oh, ayo. Kita ke sana. Wah, tampan sekali. Kira-kira dia sudah punya pasangan belum ya? Pergi. Sana masuk ke dalam rumah. Jangan mempermalukan diri di sini. Pergi menjauh sana. Bukan begitu. Pergi. Minggir, minggir. Hebat ya, kamu. Kamu sudah menipu uang tabungan kami, lalu membuka toko sebesar ini di sini. Bagaimana bisa aku melahirkan anak sepertimu, dasar anak tidak berbakti? Apa itu memang benar uang tabungan kalian? Itu adalah uang hasil menjual putri kandung kalian sendiri. Aku menggunakan uang hasil penjualanku sendiri. Hukum mana yang aku langgar? Kamu? Adikmu masuk penjara. Dia divonis 15 tahun. Saat dia keluar nanti usianya sudah 30 tahun lebih. Apa kamu tega? Ya udah terus. Dengar saja apa yang kalian katakan. Kalau kalian tidak tega, kalian juga tidak bisa menggantikannya di penjara kan? Begini, pamanmu itu punya koneksi di kantor polisi. Hanya dengan $10.000, kita bisa menebus adikmu keluar. Benar, bisnismu sangat lancar. Penghasilanmu banyak, $10.000 itu bukan masalah besar bagimu. Itu benar. Adikmu adalah anak laki-laki di keluarga kita, dia adalah tumpuan kita. Uang penjualanku saja cuma $8.000. Tapi untuk menukar kebebasan 15 tahunnya kalian butuh $10.000. Ini bukan tumpuan, ini jelas-jelas beban berat yang menghancurkan satu kata. Tidak ada uang. Heh, adikmu masuk penjara itu gara-gara kamu. Kamu mau bantu atau tidak? Aku hampir lupa. Putra kalian itu masuk penjara karena telah melakukan tindakan kriminal padaku. Aku ini korbannya. Untuk apa aku harus membantu kalian menebusnya keluar? Sungguh langka. Orang tua menjual putrinya sendiri, adik kandung menyuruh penjahat menculik kakaknya, beraninya keluarga seperti ini masih meminta uang? Benar sekali. Aduh. Benar-benar menjijikkan. Ini sampai merusak nafsu makan saya. Intinya saja Anda mau urus ini atau tidak. Tidak mau. Baiklah, aku akan memberimu pelajaran. Dasar anak tak tahu balas budi. Aduh, sayangku. Kamu tidak apa-apa? Yan Chen, bukankah kamu sudah bercerai dengan Jiang Mi? Siapa yang bilang kami bercerai? Aku yang menyuruh Jiang Mi mengambil uang itu di rumah. Aku juga yang menyuruh pihak polisi untuk memasukkan putra kalian ke penjara. Jika ada masalah, bicaralah padaku. Jangan mengganggunya lagi. Mengerti? Anda merendahkan rakyat jelata seperti kami. Anda mengandalkan tubuh besar Anda untuk menindas orang desa seperti kami. Tolong, ada orang di sini, menantu kota memukul mertua dari desa. Tolong, cepat ke sini. Tindakanmu mendorongku tadi, aku akan melaporkannya kepada dunia agar aku bisa menghancurkan reputasimu. Tidak apa-apa. Kita berada di pihak yang benar dalam hal ini. Tidak perlu takut meskipun mereka melapor. Benar. Begitu banyak orang yang melihat apakah ini penindasan atau orang tua ini yang mengamuk tidak jelas. Semua orang bisa melihatnya dengan sangat jelas. Benar-benar setuju sekali. Jelas ini adalah kesalahan mereka. Mereka masih berani mencari masalah. Aduh, tadi kakiku terluka karena jatuh. Dan juga pinggangku ini. Aduh. Sayang. Bagus, kalian telah membuat suamiku cedera. Dengarkan, jika hari ini tidak membayar 80 atau $100.000, siapapun tidak akan bisa pergi dari sini. Dan kalian juga, kalian yang berdiam diri saat orang susah juga harus ganti rugi. Ganti rugi semuanya. Dasar orang tua bau tanah. Belum cukupkah kamu menyiksa anak kandung dan menantumu sendiri? Sampai kami pun tidak kamu lepaskan. Kenapa kalian tidak buat perhitungan saja dengan maut? Benar sekali, benar. Bagus, orang kota menindas orang desa. Bagaimana bisa ada orang yang sangat tak tahu aturan seperti ini? Kamu masuklah dulu, meskipun kita yang benar dalam hal ini, tapi dia membuat keributan di tempat umum, ini tidak baik untuk citramu. Pergilah. Mau kemana kamu? Jika hari ini tidak memberikan uang, aku akan membawa masalah ini ke pangkalan militer dan asrama keluarga. Kamu mau berapa? $10.000 untuk membebaskan anakmu dari penjara? Kamu tadi mendorongku. Aku setidaknya tidak bisa bekerja selama setengah tahun. Dan demi mengurusku, Fang Hua juga tidak bisa bekerja. Biaya tenaga kerja, biaya kehilangan pendapatan. Ditambah lagi dengan ini. Biaya kompensasi mental. Berikan saja aku $30.000. $30.000? Apakah seumur hidup kalian berdua bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Hari ini, jika tidak memberikan uang hari ini, aku akan duduk di sini dan tidak akan pergi. Komandan Shen,
Apa yang telah terjadi? Kebetulan sekali kamu datang. Aku ingin melaporkan dua berandalan tanpa kartu identitas ini, yang menyusup ke ibu kota. Mereka tidak hanya mengancam warga untuk memeras, tapi juga mengganggu ketertiban umum. Apa maksudmu mengganggu ketertiban umum? Kami tidak melakukan hal itu. Keluarkan kartu identitas kalian. Hei, kalian dari Komandan Shen memukuli rakyat? Apakah kalian akan menangani hal ini atau tidak? Mari bicara sesuai faktanya masing-masing. Kamu bilang komandan kami menindas warga? Maka buktikan dulu kalau kamu adalah seorang warga. Kartu identitas? Kartu identitas ada di. Kartu identitasnya ada di. Lambat sekali. Kurasa dia sama sekali tidak punya kartu identitas. Benar, aku juga merasa dia tidak memilikinya. Tanpa kartu identitas, berarti kalian melanggar hukum? Ikut saya ke ruang tahanan sekarang. Sampai ada orang yang datang memberikan jaminan, baru kalian bisa keluar. Tangkap mereka. Siap. Hei, jangan. Jiang Mi. Hei. Aku tidak mau ke ruang tahanan, Jiang Mi. Hei, putriku, menantuku. Tolong bicaralah pada mereka bahwa kartu identitas kami masih dalam perjalanan. Komandan Shen, apakah kedua orang ini adalah kerabatmu? Tidak kenal, kami tidak kenal mereka, aku tidak tahu. Jiang Mi, dasar kamu anak tak tahu budi. Saat aku melahirkanmu dulu, seharusnya aku membuangmu ke sumur dan membiarkanmu tiada. Kenapa belum bawa mereka pergi juga? Siap. Gadis sialan. Gadis kurang ajar. Aku tidak mau ke ruang tahanan, Jiang Mi. Mohon maaf karena membuat kalian semua harus melihat hal memalukan ini. Hari ini seluruh biaya belanja akan dibayar oleh Tuan Muda Shen. Teriakan. Bagus. Ibu bos sungguh murah hati. Kalian berdua keluar. Ada seseorang yang datang memberikan jaminan. Lain kali harus selalu bawa kartu identitas. Kalau tidak, siapapun yang datang menjamin tidak akan ada gunanya. Baik, saya mengerti. Kami mengerti. Siapa yang memberikan jaminan untuk kami? Itu dia, orang yang memberikan jaminan untuk kalian. Terima kasih banyak ya, orang baik. Aku bukan orang yang baik. Mengeluarkan $200 untuk jaminan kalian, pastinya untuk sebuah tujuan besar. Terima kasih banyak atas bantuanmu hari ini. Kamu pulanglah duluan, aku akan pergi setelah mengepel lantai sebentar lagi. Biar aku saja, biar aku yang pergi mencuci kain pelnya di halaman belakang. Dua ini juga harus dicuci. Ada banyak uang. Mencuri uangnya tidak baik kan? Aduh, dia kan putri kita. Mengambil sedikit uangnya itu bukan mencuri namanya. Ini namanya biaya bakti. Memangnya membesarkannya tidak pakai uang? Kamu benar. Jangan lupakan tugas dari Kak Kiang. Cari resep bumbu marinasi itu. Cepat cari. Kalian sedang apa? Bukankah kalian ditangkap polisi? Kenapa bisa keluar lagi? Ada seseorang yang menjamin kami. Bukan urusanmu. Tepat sekali. Apa yang sedang kamu pegang itu? Ini milikku sendiri. Bagaimana bisa barangmu ada di kedai jualanku? Berikan uangku. Kamu itu anakku. Sudah sepatutnya aku mengambil uangmu. Apa aku salah? Suamiku masih ada di halaman belakang, belum pulang. Jika dia sampai tahu bahwa kamu mencuri uang dan barang-barangku, urusannya tidak akan sesederhana penahanan biasa. Shen Yanchen. Tutup mulutnya. Jangan teriak. Cepat. Shen Yanchen masih ada di dalam rumah. Ayo pergi sekarang. Gawat, Jiang Mi dalam bahaya. Mana barangnya? Kak Kiang, kami sudah mencari kemana-mana. Kami tidak menemukan resep bumbu marinasi itu. Tidak ada resep? Wanita ini sudah merebut semua bisnis di sepanjang jalan ini. Lalu kamu bilang dia tidak punya resep? Jiang Mi itu orangnya licik. Bisa saja dia sudah menghafal resep itu, lalu langsung menghancurkannya. Begini saja, setelah dia terbangun nanti, kamu bisa menginterogasinya habis-habisan. Suaminya itu seorang kolonel. Begitu dia bangun, apa kita masih bisa hidup? Kak Kiang, mengapa kamu ingin menghabisiku? Aku tidak bisa diam saja melihat seorang wanita merebut sesuatu yang seharusnya milikku. Jika tidak ada resep itu, maka aku akan menghabisimu. Aku akan memberikan resepnya kepadamu asalkan kamu melepaskanku. Suamimu itu seorang pejabat. Jika melepaskanmu, kami semua akan berakhir di penjara. Kalian berdua, cepat ikat dia.
Tidak, saya tidak berani. Saya tidak berani. Kudengar, sekarang ada kebijakan bantuan khusus. Bagi keluarga yang punya 2 anak, dan salah satunya meninggal karena kecelakaan, maka anak yang lain, meski melanggar hukum, hukumannya akan diringankan, lalu dibebaskan agar bisa berbakti pada orang tua. Jangan percaya padanya. Tidak ada kebijakan konyol seperti itu. Sini. Mari kita lakukan. Lepaskan aku. Jika Shen Yanchen tahu kalian menghabisiku, kalian semua pasti akan tamat. Aduh, kalau soal itu, dia harus tahu dulu kalau kami pelakunya. Tanpa bukti apapun, meskipun dia orang yang berkuasa, apa mungkin dia bisa menemukan kami? Kak Qiang, cepat lakukan. Cepatlah, cepat. Putraku sedang menungguku untuk menyelamatkannya. Lepaskan aku. Shen Yanchen, selamatkan aku. Shen Yanchen. Cepat habisi dia. Shen Yanchen, selamatkan aku. Shen Yanchen. Berhenti. Berhenti. Jiangmi. Jiangmi. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Menantuku, ini bukan urusan kami. Dialah yang memaksa. Benar, itu dia. Komandan Shen, ada uang yang baru saja mereka curi di saku mereka. Kalau tidak percaya, geledah saja. Tidak ada. Kalian bertiga semuanya harus pergi ke pusat penahanan. Pencurian barang, percobaan celaka berencana. Kalian jangan pernah berharap bisa keluar seumur hidup ini. Kebetulan sekali, ayah mertua, ibu mertua, dan adik ipar kalian sekeluarga bisa bersatu kembali di dalam penjara. Kamu. Fang Hua. Bawa mereka pergi, bawa pergi. Fang Hua. Aku tidak boleh di penjara. Aku masih punya anak dan orang tua yang harus diurus. Tokoku sebentar lagi akan mulai membaik. Aku tidak boleh di penjara. Jiangmi, cepat beritahu pria itu. Aku tidak menyakitimu. Aku tidak bersalah. Kamu tenanglah dulu. Jangan sakiti dia. Kalian menjauh dariku. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Aku akan segera berkemas dan meninggalkan ibu kota. Shen Yanchen. Komandan Shen. Semuanya mundur. Menjauh dariku. Kamu tenanglah. Enya, menjauh dariku. Enya. Tenang. Enya. Shen Yanchen. Mundur. Cepat pergi. Komandan Shen. Komandan, tangkap dia. Komandan. Yanchen. Komandan. Yanchen. Yanchen, bagaimana keadaanmu? Yanchen? Bibi. Luka tusuknya hanya berjarak 1 mm dari jantung. Dokter berjuang semalaman baru bisa menyelamatkannya. Mengenai apakah dia bisa sadar nantinya, itu semua tergantung pada dirinya sendiri. Yanchen, mengapa semua ini bisa terjadi? Yanchenku sayang. Bibi, ini semua adalah kesalahanku. Andai saja aku tidak memaksakan diri untuk pergi menjual brace food, aku tidak akan diincar oleh Kak Qiang dan orang tua kandungku, sehingga Yanchen tidak akan terluka karenaku. Dia adalah seorang tentara. Menyelamatkan orang adalah tugasnya. Ini bukan salahmu, Yanchen. Yanchen. Kudengar keponakanku sudah hampir tiada. Bibi kedua, bicara apa kamu ini? Beraninya kamu bilang dia sudah hampir tiada? Bibi, siapa mereka berdua ini? Ini adalah paman kedua Yanchen dan bibi kedua. Dengar kakak ipar, jangan keras kepala lagi. Kami sudah bertanya kepada dokter. Mereka bilang kemungkinan Yanchen untuk bangun lagi sangatlah kecil. Bukan aku yang mengatakannya. Kakak ipar, nasibmu sungguh malang. Pertama, suamimu pergi bertugas, dan sampai sekarang tidak ada kabarnya. Setelah sekian lama menantikan putra, hasilnya dia malah terluka demi menolong orang, terbaring parah di ranjang rumah sakit, dan tidak sadarkan diri. Aduh, sungguh kasihan. Sungguh aneh sekali. Kalian ini adalah paman kedua Yanchen dan bibi kedua, tapi kalian datang ke sini bukan untuk menjenguk, melainkan untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Aduh, jadi kamu istri orang desa yang dinikahi Yanchen itu? Kamu tidak berhak bicara di sini. Jangan ikut campur dan pergi sana. Benar sekali. Saat keluarga-keluarga Shen sedang berbicara, kenapa kamu memotong pembicaraan? Kalian sedang membicarakan apa sih? Dia adalah menantu pilihanku. Dia adalah bagian dari keluarga-keluarga Shen kami. Apa salahnya dia bicara di sini? Bibi,
Bukan, Ibu, Aku tahu apa yang kalian inginkan. Kalian hanya menginginkan rumah, milik keluarga Shen kami. Ternyata kakak ipar mengerti juga. Begini, di rumah kalian, sekarang hanya tersisa kamu seorang wanita. Lagi pula keponakan besarku itu belum punya anak, rumah sebesar itu. Kalau dibiarkan kosong kan mubazir. Jadi bukankah lebih baik kamar-kamarnya dibagi kepada kami para kerabat? Tidak mungkin. Itu adalah rumah yang suamiku dan Yan Chen dapatkan dengan susah payah setelah mendapatkannya dari pembagian tugas militer. Kalian para wanita ini benar-benar memiliki wawasan yang sangat sempit. Rumah sebesar itu kalau dibiarkan kosong akan rusak. Daripada menguntungkan hama dan rayap, lebih baik berikan pada kerabat sendiri. Duh, kakak ipar, aku tidak akan berbelit-belit lagi. Kami sudah membawa perabotan kami dan memindahkannya ke depan pintu rumahmu. Kedatangan kami hari ini adalah untuk meminta kunci darimu. Yan Chen masih terbaring di ranjang rumah sakit, tapi kalian justru tega di hadapannya, meminta rumah miliknya. Kalau dia tidak kunjung sadar, lalu kamu tinggal sendiri di rumah sebesar itu sangat tidak adil. Pokoknya tindakan kalian ini tidak benar. Dan kami datang memang untuk mengambil rumah ini. siapa bilang Bibi hanya tinggal sendirian? Masih ada aku. Kamu hanyalah orang luar. Atas dasar apa kamu tinggal di rumah keluarga Shen kami? Aku mungkin tidak punya hak, tapi anak dalam kandunganku ini punya hak penuh. Aku memang tidak berhak, tapi anak dalam perutku berhak. Ini? Kamu hamil? Bener, dan ini bayi kembar. Kalian sebagai paman dan bibi dari Yan Chen, meskipun berbeda generasi, kalian tetap menempati rumah Yan Chen, maka anak kandung dalam perutku ini jelas jauh lebih berhak. Kamu bohong. Kamu sudah menikah dengan Yan Chen hampir 1 tahun, dulu tidak hamil, sekarang tidak hamil, tepat saat kami datang meminta rumah ini, tiba-tiba kamu bilang hamil? Anakku tahu waktu. Apa urusanmu? Keponakan ipar, kalau kamu tidak mau memberikan rumah ini, katakan saja langsung, tidak perlu berbohong dengan mengaku hamil. Kalau kalian tidak percaya, panggil saja dokter untuk memeriksanya. Dokter tidak akan merebut rumah keluarga Shen, dia tidak mungkin berbohong, kan? Biarkan dokter memeriksanya. Aku tidak akan percaya begitu saja bahwa janin di perutmu itu sangat pintar memilih waktu. Baiklah, biarkan dokter memeriksanya. Kalian harus bersiap-siap. Jika dokter memastikan bahwa aku benar-benar hamil, begitu sampai di rumah, kalian harus segera memindahkan semua furnitur buruk kalian. Pindahkan semuanya. Jangan tunggu sampai aku yang membuangnya keluar. Ayo pergi. Anak ini benar-benar datang di waktu yang tepat. Ibu bicara apa sih? Aku tidak hamil, aku cuma menakut-nakuti mereka. Ini? Ayo pergi. Sup bulus ini kamu yang masak? Kenapa? Bahkan untuk memasak aku harus meminta izinmu dulu. Sudah, jangan bicara lagi. Keponakan ipar, aku juga seorang wanita yang pernah melahirkan. Bulus itu bersifat dingin, dan baunya sangat tajam. Seorang wanita yang hamil, mencium baunya, sedikit saja tidak akan tahan, apalagi sampai memasaknya sendiri. Hamil apa? Itu cuma tipu daya saja. Serahkan kunci rumahnya sekarang. Serahkan kunci rumah itu. Jangan harap. Lao Shen, langsung maju saja dan rebut kuncinya. Kita kan kuat, memangnya kita harus takut pada ibu dan anak yatim yang lemah ini? Kalian mau apa? Apa yang kalian lakukan? Aku tidak punya kuncinya, tapi aku punya 2 tamparan maut. Kamu mau? Dasar kamu rakyat jelata yang tidak berguna. Berani sekali kamu memukulku, akan kuhabisi kau. Aduh, kamu tidak apa-apa. Coba aku lihat, kamu tidak apa-apa, kan? Perutku sakit sekali. Jangan berpura-pura. Kami semua tahu kalau kehamilanmu itu palsu. Aduh, kamu terluka? Dokter, perawat, cepat, tolong kemari. Siapapun, tolong. Ada apa ini? Ayo duduklah. Bagaimana keadaannya? Selamat Nyonya Shen. Nona Jiang sedang mengandung. Apa? Bukankah kehamilannya palsu? Kok bisa dia benar-benar hamil? Dokter? Maksud dokter adalah benar-benar ada bayi di dalam perutku? Sangat yakin. Sejak kapan ini terjadi? Apa ini saat itu? Seperti yang diharapkan dari seorang tentara, ketahanan fisik ini sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin? Saat aku hamil dulu, mencium aroma makanan laut, sedikit saja tidak bisa, tapi dia bahkan bisa memasak sup kura-kura. Mana mungkin dia benar-benar hamil? Gejala kehamilan setiap orang itu berbeda. Memangnya semua ibu hamil di dunia ini tidak bisa mencium aroma itu? Dokter, tadi aku sempat jatuh. Apakah itu berpengaruh pada bayinya? Tidak apa-apa, tapi lain kali harus lebih berhati-hati. Ingat, jangan duduk di lantai secara tiba-tiba seperti tadi lagi. Terima kasih dokter, terima kasih. Kalian dengar sendiri kan? Baru saja kalian hampir mencelakai cicit dari keluarga Shen.
kejadian ini? Jika aku melapor pada leluhur kita, apa menurutmu mereka akan membiarkanmu merampas rumah kakak tertuamu secara paksa? Bahkan rumah yang kalian tinggali sekarang pun akan ikut disita? Beraninya kamu. Kenapa aku tidak berani? Sudahlah, dia memang sedang hamil. Berdasarkan peraturan yang ada, dia diperbolehkan untuk tetap menempati rumah ini. Akhirnya keluar juga kata-kata yang benar dari mulutmu. Cepat pergi dari sini sebelum aku memanggil tim keamanan untuk mengusir kalian. Ayo pergi, bawa kembali semua perabotannya. Sial sekali nasib kita hari ini, Cih. 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 Terima kasih ya, jika bukan karena bantuanmu. Sebagai janda dan anak piatu, kami benar-benar tidak akan bisa mempertahankan rumah ini. Dulu-dulu aku tidak bersikap baik padamu. Aku minta maaf kepadamu. Ya ampun, Bu. Jangan bicara seperti itu. Kita ini kan satu keluarga. Benar sekali, kita adalah keluarga. Memiliki istri sepertimu bagi Yan Chen adalah suatu anugerah baginya. Yan Chen, dokter. Dokter, Yan Chen. Dokter. Yan Chen. Dokter, cepat kemari dan lihat dia. Detak jantung pasien menurun. Siapkan resusitasi jantung paru. Aduh, apakah kalian tidak punya adrenalin atau alat kejut jantung? Alat kejut jantung apa? Adrenalin? Benda apa itu sebenarnya? Mohon keluarga harap tenang. Jangan mengganggu proses penyelamatan. Aku lupa, di zaman ini belum ada adrenalin maupun alat kejut jantung. Lalu apa lagi? Apa lagi yang bisa aku lakukan? Aku tahu. Shen Yan-chen, cepat bangun. Shen Yan-chen, kalau kamu tidak bangun juga, aku akan menikah lagi. Ada reaksi, biarkan dia terus bicara. Apa yang dikatakan di buku memang benar, rasa marah bisa merangsang adrenalin. Selama orangnya belum pingsan sepenuhnya, dia masih bisa diselamatkan. Shen Yan-chen, kalau kamu tidak segera bangun, paman kedua, bibi kedua akan merebut rumahmu. Lalu ibumu akan dia usir sampai tidur di jalanan. Ternyata ini sangat manjur. Ayo katakan sesuatu lagi. Baik. Maki saja dia, dengan kata-kata kasar sebisamu. Aku hamil, aku hitung sampai 3. Kalau kamu masih tidak bangun, aku akan membawa anak ini hidup dengan pria lain dan membiarkan dia memanggil pria itu ayah. Shen Yan-chen, kalau kamu tidak bangun juga, aku akan minta cerai. Kondisi pasien sudah stabil, berbagai kekhawatiran. Setelah operasi tidak terjadi, besok dia sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat biasa. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Keluarga pasien, silakan ikut saya untuk melakukan pembayaran. Biar saya saja yang pergi. Lebih baik ibu saja. Kamu temani saja Yan Chen di sini. Bicaralah baik-baik dengannya. Kalau begitu, silakan, Bu. Shen Yan-chen, apa kamu masih marah padaku? Bukankah ada seseorang yang bilang ingin bercerai dariku? Bahkan ingin anakku memanggil orang lain dengan sebutan ayah? Itu karena dokter bilang harus memicu emosimu, agar kamu bisa siuman kembali. Lihatlah, jika tidak seperti itu, kamu tidak akan bangun. Sekarang ini, aku tidak hanya bangun, tapi hampir saja tiada lagi karena dibuat kesal olehmu. Aduh, jangan marah padaku lagi. Lagi pula, kamu pasti tidak ingin sebelum bayi kita lahir, dia mendengar ayah dan ibunya bertengkar, kan? Hei, pelan-pelan. Benaran sudah ada? Kapan kejadiannya? Kita kan melakukannya sekali itu, menurutmu bagaimana? Sekali saja langsung jadi. Kecilkan suaramu. Jiang Mi, menetaplah bersamaku di ibu kota. Lalu aku harus bagaimana lagi? Semua bisnisku ada di ibu kota. Aku mau pergi ke mana lagi? Kak Kiang sudah ditangkap polisi. Aku akan membukakan toko lain untukmu. Tepat di sebelah pangkalan militer, tidak akan ada yang berani mengganggumu. Buka di sebelah pangkalan militer? Apa kamu sungguh ingin membukakan toko untukku? Atau hanya ingin mengawasiku setiap saat? Jiang Mi, apa kamu tidak ingin melihatku? Jiang Mi, aku mencintaimu. Aku juga. Apa yang kalian lakukan? Lakukan apa? Aku. Biar ku beritahu ya. Putraku juga ada di sini. Dia itu bertubuh besar dan kuat. Saat dia datang, habislah kalian. Bos, toiletnya sudah bersih disikat. Ya Ozu. Ibu, ayah, kenapa kalian juga bisa masuk ke sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu menyikat toilet orang di sini. Kasihan sekali ya Ozu sayangku.
Kamu biasanya dimanja di rumah, tidak pernah mengerjakan apapun. Kenapa kamu melakukan pekerjaan sekotor ini? Hahaha. Ternyata inilah yang kalian sebut bertubuh besar dan kuat. Putra yang ahli bela diri itu ya. Dia ini hanyalah budak kami. Hahaha. Ibu, cepat pergi mohon pada kakak dan ipar. Suruh mereka keluarkan kita dari sini. Aku sudah tidak tahan lagi. Ayah dan ibu sudah memohon. Bukan saja mereka tidak peduli, malah memasukkan kami ke sini juga. Tidak mungkin. Apa kalian merundungnya? Apa maksudmu merundung? Dia itu anak kandung ibumu. Kami berhak memperlakukannya sesuka kami. Memangnya melanggar hukum apa? Waktu itu, harusnya dia dibuang saja ke sumur biar lenyap. Maka tidak akan ada hari ini dengan segala kerumitannya. Aduh, kenapa kalian masih belum paham juga? Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita sekarang, hanya mereka. Kita tidak boleh menyinggung mereka. Ternyata kamu punya dendam pada menantu komandan. Tidak ada apa-apa kok. Lalu kenapa tadi berani mengancam kami? Bang, saya tidak melakukan apapun. Apa-apaan ini? Apa yang kalian lakukan? Biar kalian kapok. Hajar mereka sekarang. Aku ingin bius, tanpa rasa sakit. Aku ingin suntik bius. Ini sakit sekali. Ah, apa itu bius tanpa rasa sakit? Wanita melahirkan memang sesakit ini. Ayo, dorong sedikit lagi. Melahirkan sakit sekali. Apa aku akan tiada di sini? Dia sudah mulai bicara sembarangan. Dorong yang kuat, hampir keluar. Bayinya sudah lahir? Dokter, bayinya sudah lahir, tapi kenapa perutku masih sangat sakit? Kenapa masih ada satu lagi di sini? Ada satu lagi. Istri komandan, dorong lagi. Ternyata kamu hamil anak kembar. Aku tidak akan membohongi orang lagi tentang punya anak kembar. Dorong yang kuat. Baguslah, aku harus melahirkan satu anak lagi. Ayo dorong. Ayo semangat. Sudah lahir, bayinya lahir. Bagus, sudah selesai. Terima kasih atas perjuanganmu. Dokter, di antara keduanya, mana anakku ya? Keduanya adalah anakmu? Keduanya? Selamat ya, Komandan Shen, istri Anda melahirkan sepasang anak kembar. Baik, terima kasih atas bantuannya. Sayang, terima kasih sudah berjuang. Shen Yanchen, berjanjilah padaku, kita jangan punya anak ketiga lagi. Baik, aku berjanji padamu. Jika kamu tidak mau punya anak lagi, aku bersedia mengikuti keinginanmu. Apapun yang kamu inginkan, akan aku penuhi. Jiang Mi, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu.